berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR FM Tulungagung pagi hari ini yang sudah bergabung. Saya ingin ajak Anda untuk langsung saja kita menyapa narasumber kita yang sudah beberapa menit yang lalu sudah bergabung dengan kita. Pagi hari ini ada Coach Muhammad Idham Ashari. Assalamualaikum Coach. Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kangen sekali rasanya. Apa kabar Mbak Tika? Baik, alhamdulillah. Aduh, sehat ya Pak Idham? Sehat. Alhamdulillah. Sudah memulai dengan olahraga pagi ini? Oh, belum. Oke, nah nggak apa-apa deh olahraganya. Kan kalau olahraga kan nggak harus pagi juga sih ya Pak Idham ya. Olahraga mulut nih ya. Olahraga mulut dulu. Oke, pagi ini kita juga ingin menyapa selain ada yang sudah bergabung di Suara Sidoarjo, kita juga ingin menyapa yang sudah bergabung juga di Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, dan juga RGR FM Tulungagung yang pagi ini siap untuk kita sharing ilmu lagi dengan Pak Idham setiap hari Sabtu pagi nih. Oke, dan ternyata saya ketinggalan beberapa episode kayaknya ya yang harus saya kulik-kulik lagi nih nanti di YouTube-nya Suara Sidoarjo ini ya. Apa saja sih yang sudah dibahas? Mbak Tika udah mahir ya. Apa itu? Konten marketing dengan WordPress. Nah. Aduh, ya. Ya, harus mahir dong. Gimana kalau nggak mahir ya rugi kita setiap pekan ngikutin program Digital Business Series kan ya Pak? Iya, betul. Oke, dan ternyata sekarang kita sudah berganti tema ya atau topik ya tentang konten marketing Google My Business. Wah, ini dia yang penting sekali untuk kita bahas ya. Betul, ya Mbak Tika. Pagi sahabat Radio Suara Sidoarjo, sahabat Radio Guyipur Tulungagung, sahabat Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan sahabat Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, dan juga sahabat seluruh Indonesia. Kan kemarin-kemarin saya janjinya YouTube marketing, kalau nggak salah ya, sahabat. Cuma saya lihat kemarin di grup kok pada bahas YouTube marketing. Oh, enggak lah, saya langsung beralih deh. Mohon maaf ya, Suara Sidoarjo itu we're not the follower, sorry. We are not the follower. Oke. We are the leader. Jadi saya rubah materinya, sahabat Mbak Tika. Apa ya kira-kira? Oh ya, masih bersentuhan dengan konten marketing WordPress yang kemarin-kemarin itu ya Google Businessku. Saya sampai lupa kan. Karena ini kan nanti web juga nanti kan. Kita bisa buat web di Google Businessku, pastinya gratis sahabat. Jadi materi pagi ini adalah, ini menarik banget. Strategi konten marketing Google Businessku atau ya Google My Business edisi ke-85 dari tahun kemarin pastinya. Oh ya, sebelum ini kan materi baru ya sahabat, coba deh saya kok tiba-tiba konten marketing terus gitu ya, kok jadi begini, saya ulang ya, saya recap lah kira-kira begitu. Jadi konten marketing itu kalau menurut Wikipedia itu is a form of marketing focus on creating ya sahabat, creating kita buat, publishing, habis itu publish and distributing content for a targeted audience online. Jadi begitu. Jadi mengapa dengan content marketing dengan SEO? Pastinya ini juga ada SEO loh sahabat. Nah, pastinya nama SEO-nya local SEO atau local business atau localization. Tapi localization Google Businessku, Google My Business ya.
apa namanya, jadi mengapa ya jadi penting banget dibanding keilmuan digital marketing lain, karena saat ini keilmuan yang dicari-cari ya sahabat, seorang growth hacker sekarang lagi tren ya, atau ada yang menyebut growth marketer. Growth hacking itu adalah salah satu strategi yang banyak digunakan startup biasanya, atau perusahaan yang ingin cost efektifnya jalan. Jadi kita harus memiliki dua keilmuan tadi. Jadi kita bisa disebut punya sebagai growth marketer deh, atau growth hacker, kira-kira gitu ya. Jadi pembahasannya masih di seputar content marketing. Jadi ini fix the bottleneck. Coba saya ulang deh ya. Ini sebenarnya materi kita banyak ya, beda-beda ya, berarti kayak sahabat ya. Cuman kan ini kan masih kita bahas 4A-nya Bapak Hermann Kertajaya, 5A ya. Jadi awalnya pasti dari sales funneling, nanti biar nggak putus ya materinya. Sales funneling itu yang jadul banget, yang tradisional itu ada AIDA, A-nya attention, kita kasih atensi dulu, ini penting banget nih atensi. Terus I interest, D-nya desire, A terakhir action. Nah, terus ada lagi yang versi modernnya digital marketing sales funnel, sama aja sih, kerucut gitu ya, atau namanya kerucut terbalik atau corong terbalik funnel. Jadi ada awareness juga, terus yang tengahnya interest, terus decision, terus terakhir juga action. Nah, yang kita bahas ini 5A-nya Bapak Hermann Kertajaya, aware dulu, habis aware persis sama juga dengan tadi ya, dengan sales funneling tradisional. Terus ada appeal, setelah aware appeal suka gitu. Terus ada appeal, habis appeal ask, tanya-tanya. Terus ada act, beli, terakhir advocate. Nah, mengapa masih content marketing? Nah, begini sahabat, ini saya recap aja supaya nggak hilang gitu, hilang makna lah kira-kira gitu ya. Jadi awalnya kan aware, terus orang appeal, orang nggak appeal nih setelah aware, jadi nggak ada brand attraction-nya. Ini kita udah lewat ya berarti kayak banyak banget ya. Jadi fix the bottleneck-nya apa? Jadi cara solusinya bagaimana supaya orang bisa appeal? Jadi menggunakan human centric marketing for brand attraction tadi. Nah, setelah appeal nih, setelah suka, habis appeal ke as kan, ke orang nggak ada nanya-nanya. Nah, ini saat ini ya, pagi ini kita bahas. Kita gunakan content marketing for brand curiosity. Content marketing itu banyak banget ya. Content marketing itu cara tadi ya, cara publish creating, publish, kan macam-macam, bisa menggunakan WordPress yang kita bahas banyak banget ya. Pastinya saya nggak bakal ngulang lagi nih ke WordPress nih. Itu core-nya itu panjang banget ya. Sekarang kan sudah masuk ke Google Business Go atau Google My Business. Solusi baik content marketing nanti selanjutnya, setelah orang A sudah tanya-tanya, ini cuma nggak nanya mulu, cuma nggak beli gitu ya, artinya nggak ada brand commitment. Solusi bagaimana omni channel marketing for brand commitment. Nah, nanti ini Mbak Tika saya akan jelaskan bagaimana kalau omni channel kan banyak channel ya, omni kan berbagai arah. Nanti saya jelaskan bagaimana beriklan berbayar, itu ya, banyak sekali nih. Kalau sekarang kan content marketing, saya pikir masih pakai apa ya, nggak berbayar ya, gratisan gitu ya. Nah, setelah udah beli, tapi orang males nge-share, males nge-like, ngasih tahu orang lain, males upload gitu ya, upload terus mention ke perusahaan tersebut. Artinya nggak ada brand affinity-nya. Nah, solusi bagaimana? Engagement marketing for brand affinity-nya agak susah nih engagement ya, karena orang susah untuk, sekarang susah ya berarti kayak orang mau nge-like gitu ya. Mau nge-view susah lah gitu. Iya, ribet. Karena jadi, biasanya tuh pengaruh, kalau dari pengalaman sih Pak Idam, biasanya kita tuh cuma dikasih link. Nah, linknya itu kadang kan masih ada yang nggak langsung gitu. Contohnya nih, ada yang minta di like,
di YouTube, di Facebook gitu ya, kita dikasih link, tapi ternyata linknya itu nyambung yang kita harus login lagi, masukkan password Nah, lagi. Padahal gitu. kan sudah ada Facebook sendiri di handphone itu, Orang tapi nggak nggak mau langsung susah ya. masuk. Kenapa harus kayak gitu kan ya? Itu bikin Orang nggak mau susah berarti ya, iya, Mbak Tika ya. heeh, User experience-nya kira-kira nggak ada. Nah ini mm-mm, sahabat, ini berkaitan dengan pagi ini. Jadi istilahnya jangan coba-coba ya kita minta like kok. Tolong follow dong, like. Jangan dong, nggak bagus kan. Jadi saya ada pengalaman nih perihal Google Businessku. Jadi ada satu perusahaan ya saya sebut, ini nih perusahaan di Surabaya lagi. Saya kenalkan. Jadi nanya ke saya gitu. Mas Idam kok saya tiba-tiba reviewnya hilang ya, review di Google Business ya. Saya tanya kenapa? Oh ternyata dalam satu hari dia itu minta di review sebanyak mungkin, sahabat. Mungkin ada 10. Wah terlalu banyak, dianggap spamming. Akhirnya apa? Akhirnya reviewnya hilang semua loh. Kok bisa hilang ya? Gawat juga kan. Artinya harus hati-hati, kita jangan memaksa orang untuk meminta review, meminta follow, meminta like, itu dianggap spamming ya. Kalau bisa kalau minta ngasih gitu. Kayak pagi ini kan kita supaya orang nge-like apa namanya follow IG saya atau IG Radio Suara Sidoarjo itu IG-nya Mbak Tika kan ada gamification ya. Gamification artinya apa? Ngasih quiz kan. Jadi ada take and give kira-kira gitu. Jangan kita minta aja tapi nggak ngasih orang lain. Saya agak kesel juga tuh. Follow dong gitu. Like iya, dong. Ya susah dong. Kalau misalnya nggak bagus ya males juga kan nge-like. Sepakat ya Mbak Tika ya. benar-benar, ya. Kecuali kalau langsung gampang gitu ya nggak apa-apa sih. Ya kalau teman dekat sih bagus. Makanya perlu banget. Seperti Mbak Tika kan punya komunitas ya, wajar-wajar aja. Mungkin Mbak Tika sambil bercanda ya. Like dong ya. Kenal deket dong komunitas apa namanya MC di Sidoarjo. Saya pikir sah-sah aja Mbak Tika minta misalnya di komunitas ada jumlahnya di WA bisa 256 nih. Mbak Tika minta apa-apa. Karena kan kenal deket. Biar orang itu istilahnya nggak dalam tanda kutip nggak kesel gitu ya. Seandainya grup yang kita nggak kenal, kita jarang bicara, terus sekali bicara minta follow gitu ya. Mm, Ya iya. saya pikir dialog ya. Dan lagi pula nanti apa dianggap spamming dalam satu hari. Kalau follow enggak ya, kalau review ya. Karena begini sahabat, Google Businessku ini gampang-gampang susah. Jadi saya ada aplikasi Ruang Dokter itu setiap hari saya posting. Jadi ada beberapa, ini sangat galak loh sahabat Google Business Room. Jadi nggak seperti WordPress ya, kita ngomong apa aja bisa gitu. Bahkan ngomong yang tanda kutip yang aneh-aneh pun nggak ada yang nggak ada yang remove. Jadi ketika saya posting padahal itu materi mengenai kedokteran, tapi judulnya yang sering di remove nih ya. Jadi mengandung mungkin kata-kata ini ya yang berbau negatif. Tapi ini padahal masalah kedokteran tapi langsung di remove ya. Jadi harus hati-hati juga sahabat. Sekarang kita pengantar aja ya, sahabat ya. Pengantar. Nanti depan kita praktek cara setting Google Business Suite. Nanti real saya kasih satu. Soalnya saya lagi buat aplikasi juga, nanti kita langsung praktek ya. Mulai minggu depan. Nah, karena apa namanya, saya pernah posting di Google Business Suite atau Google My Business dalam bahasa Inggrisnya itu apa ya, saya lupa ya, perihal sunat kan ada ya. Itu langsung di remove. Karena dibilang mungkin Karena apa itu? mungkin kata Google-nya, Google Businessku ya, bukan Google ya, Google Businessku mungkin agak sedikit dalam tanda kutip parno ya. Terus pernah saya posting juga perihal saraf vs saraf gitu ya. Saraf itu penyakit saraf ya, pakai F. Terus ada saraf ya. Saraf tuh gila gitu. Langsung di remove. Padahal isinya itu mengenai kedokteran. Judulnya aja yang bikin memancing Google untuk meremove. Seketika loh sahabat. Jadi jangan sembarangan ya posting. Makanya di Google Business Suite itu ada notifikasi seandainya kita nggak posting, seminggu sekali cukup. Karena di Google Business Suite kan pasti melalui email ya. Email Gmail itu ada notifikasi dari email bahwa Anda nggak posting nih minggu ini. Itu seminggu sekali cukup lah ya. Nah sahabat, tadi saya masih bahas perihal tadi ya. Oke. Ini saya kutip dari Google My Business. Jadi apa itu
Google Business School. Jadi Google Business School itu merupakan alat gratis, ini saya kutip langsung dari websitenya Google Business School, alat gratis yang mudah digunakan oleh bisnis dan organisasi untuk mengelola kehadiran di internet melalui Google, termasuk penelusuran dan maps, gitu ya. Search dan Maps, Google Maps, untuk membantu pelanggan menemukan bisnis Anda dan menyampaikan kisah Anda. Nah, kisah ini kepada mereka. Anda dapat memverifikasi bisnis dan mengedit informasi bisnis Anda. Nah, ini tentunya melalui Google Map. Nanti ketika kita setting Google My Business, pasti muncul juga di map ya. Di map ada pin merah gitu. Ini menarik nih. Saya kalau nggak salah pernah cerita ya pada kesempatan beberapa waktu lalu ya, Mbak, kayak perihal saya bantu orang untuk buat Google My Business gitu ya. Permasalahannya di papan reklame Di rumahnya sana, di tempatnya. Iya, sampai tektoknya lama banget. Ini cerita ya. Kita pagi ini storytelling aja ya, kisah-kisah untuk setting Google My Business. Jadi menarik nih sahabat nih. Sebenarnya nggak perlu juga kita buat PT atau CV atau UD. Jadi cukup kita pakai di garasi kita atau di rumah kita, alamat rumah kita. Yang penting ada papan nama yang jelas gitu ya. Jadi menarik nih, saya pernah bantu teman kan. Bantu teman. Jadi agak rewel nih Google nih. Jadi penjelasan di awal gini, kita kan requestnya bisa melalui handphone langsung, bisa melalui di web kita sendiri, nanti dibalas dengan kartu pos, kadang juga SMS, kadang juga langsung di-approve loh. Jadi kalau mau setting itu sebisa mungkin pakai HP langsung, itu cepat sekali di-approve-nya. Kalau pakai laptop itu dianggap, kalau pakai laptop kan kita bisa buat banyak ya, berarti kan ya. Saya satu laptop bisa 10 akun loh. Kalau di Gmail agak ribet, bisa juga sih, cuman males juga kan di switch itu males kan. Biasanya satu HP itu satu akun tok ya, Gmail ya. Kadang 2 lah gitu kan. Nah, sebisa mungkin pakai HP sendiri, terus Gmailnya cukup 1 di sana, dan nomor HP-nya juga ada di sana pastinya gitu ya. Biasanya langsung di-approve. Nah, waktu itu saya daftar melalui laptop gitu ya, laptop. Saya daftar di laptop banyak banget kan. Akhirnya kata mau dikirim kartu pos, kalau nggak salah itu 14 hari kerja ya, 14 hari kerja, kok nggak muncul-muncul nih kartu posnya, kata teman saya langsung WA kan, bukan WA, email ke Google-nya. Oh mohon maaf, perhatikan deh sahabat, di setiap setting Google bahwa dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, jadi ada beberapa staf yang bekerja di rumah, jadi untuk tujuannya katanya melindungi stafnya dari COVID-19, jadi mohon maaf mungkin agak lambat gitu ya. Saya pikir hampir semua perusahaan ya, termasuk Facebook, terus Microsoft, bahkan Microsoft itu diizinkan bekerja di rumah seumur hidup loh. Microsoft, keren ya. Keren nggak? Keren nggak? Bayangkan seumur hidup. Saya nggak tahu ya indikasi seumur hidup maksudnya apa ya. Jangan COVID-19-nya bakal lama. Nggak dong. Okay. Nah, ketika itu ketika request tektoknya lama, masalahnya apa nih? Dikirimin foto gitu, coba deh papan namanya mana? Saya kirim foto, papan namanya ada dalam ruangan. Oh, jangan dalam ruangan. Wah, ribet juga nih. Akhirnya di luar ruangan, taruh di atas rumah gitu, di atas pintu gitu. Masih salah juga gitu ya. Ternyata salahnya papan reklame itu harus fix ya, jangan pakai spanduk, boleh asal dipaku gitu ya. Jadi jangan pakai standing banner, jangan pakai X banner, jangan pakai papan yang mudah rubuh, jadi harus fix. Pakai spanduk boleh, kita bisa spanduk gampang lah pakai pilox gitu ya, PT apa gitu. Yang penting begini sahabat, yang penting itu mudah terlihat dari luar ya. Jadi Mbak Tika pernah lihat mencari toko gitu, misalnya Mbak Tika cari gitu ya, toko apa gitu, toko bunga, tiba-tiba Mbak Tika pusing nyarinya. Saya sering loh MbakTika, karena nyempil nama tokonya nggak ada gitu. Pernah nggak pengalaman? Saya mau tahu nih. Kira-kira kesel nggak, tanda kutip? Iya sih. Nah gitu kan. PT-nya nggak ada, nyempil di mana gitu. Kita kan misalnya nyari di Google Map nih ya, atau di search Google gitu ya, cari PT apa, oh saya ketemu di jalan misalnya di Sidoarjo lah ya gitu ya, di jalan apa gitu, jalan Sudirman misalnya, saya cari
Saya cari ke sana, kok nomor ini kok di mana ya, nggak ada gitu. Karena apa? Karena papa namanya nggak ada di depan rumahnya atau nggak ada petunjuk di luar jalan itu. Kan enak tuh, ketika ada pernikahan biasanya janur kuningnya banyak gitu ya. Iya. Masuk di gang mana ada janur kuning, ada namanya, terus sampai rumah. Nah itu bagus tuh, contoh lah itu yang menikah gitu. Jadi jelas kan nama yang menikah siapa gitu. Itu bagus. Jadi kalau punya PT kita harus ada petunjuk yang jelas, minimal ada pelang di depan rumah yang jelas terlihat orang gitu ya. Jadi Google maunya ada user experience. Jadi Google sebenarnya nggak mau nyusahin orang lain ketika kita mencari. Orang itu gampang carinya karena ada nama PT yang jelas, kalau bisa ada nomor HP di bawahnya, kan enak lihatnya kan. Iya. Begitu sahabat. Oke, baik Pak Idam, ini waktunya kita jeda dulu ya untuk ya break untuk iklan. Nah ini kita mau ada kuis nggak ya Pak hari ini? Oh ya ada dong. Kita kuis dulu, boleh? Boleh kuis dulu aja deh. Biar persiapan nih semuanya. Ya, kuisnya menarik nih. Ini nggak ada hubungannya sebenarnya sih. Jadi saya kemarin baca artikel dari mana kuisnya? Baca artikel dari coba saya scroll dari World Economic Forum, ya keren nih. Jadi ada top 10 skills di tahun 2025, masih lama ya 2025 ya. Jadi ada 10 skill yang kira-kira top 10 gitu ya, menurut World Economic Forum. Jadi top 10 skill itu ada 10. Jadi skill itu dibagi ya, sahabatnya ada problem solving, ada self management. Ini baru nih self management nih, saya baru dengar nih. Terus ada working with people, terus ada yang menarik ada teknologi use and development. Nah ini penting nih, teknologi use and development. Saya juga kemarin lihat YouTube channelnya Bapak Gita Wirjawan, kenal ya Mbak Tika ya. Yeah. Beliau kan mantan Menteri Perdagangan eranya Bapak Presiden SBY. Iya, kalau kenal belum sih, cuman tahu aja. Kenal namanya ya, Iya. kenal namanya. Jadi beliau bilang digital itu bakal menguasai gitu ya. Jadi jangan kita berdiam diri, segeralah nyemplung ke digital. Karena di sini ada top 10 skillnya mengenai teknologi semua. Jadi ada satu skillnya analytical thinking and innovation. 2, active learning and learning strategies. Nah ini masuk nih active learning nih sahabatnya. Jadi belajar aktif ya melalui YouTube. 3, complex problem solving. 4, critical thinking and analysis. 5, creativity, originality and initiative. Sekarang kita original ya, Mbak Tika ya. Dan initiative. 6, leadership and social influence. Nah ini penting nih, social influence nih Mbak Tika. Ini kan Mbak Tika micro influencer ya. Saya lihat Mbak Tika di mana-mana nih. Enggak juga Pak. belum sampai ke Jakarta berarti belum. Artinya Mbak Tika sudah sebagai micro influencer, insya Allah nanti ke depan jadi influencer gitu ya. Amin. Terus 7, teknologi use. Nah, teknologi use, monitoring and control. 8, teknologi design and programming. Ini masuk loh, teknologi design and programming. Jadi teknologi masuk terus nih untuk skill-skill yang akan datang. 9 penting nih, resilience, stress tolerance, and flexibility. Resilience itu daya tahan ya, stress tolerance kita harus ada toleransi dengan stress. Kita harus kuat lah kira-kira gitu ya. Reasoning, problem solving, ideation, reasoning itu kita berdebat gitu ya. Kita punya alasan-alasannya rasionalitas dengan bukti empiris. Jadi sebutkan aja ya, 1 aja dari 10 tadi ya, sahabat. Silakan nanti jawab di IG saya. Jangan lupa follow dulu IG Radio Suara Sidoarjo, suarasidoarjo.fm, dan IG saya pribadi sendiri tentunya @idhamadari, dan IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Setelah menjawab jangan lupa mention ke teman 3 IG lainnya. Dan 10 ya, sahabat ya. Cukup 1 ya. Oke deh, baik. Saya ingin sapa dulu juga yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Yudi Ananta. Nggak kangen main ke Suara Sidoarjo. Big Boss. Big Boss nih. Luar biasa. Super Pak Ida, Mbak Tika. Terima kasih. Salam untuk salam hangat dari Sumeneb, Madura. Oke, terima kasih juga. Ada Mbak Puji Setiawati ya ini. Assalamualaikum salam.
semangat pagi juga untuk semuanya. Baik, untuk semua sahabat-sahabat saya yang ada di Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek maupun RGR FM Tulungagung. Sebelum nanti kita lanjutkan, Anda yang juga ingin sharing, silakan bisa sampaikan pertanyaannya juga di kolom chat di YouTube. Di YouTube Suara Sidoarjo Live, atau juga bisa di WA ya 0821326409. Yang mau on air juga bisa di 0318961514. Saya jeda dulu sebentar sahabat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Waduh, alon-alon taca, aku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo, atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta.
Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga ada yang 1500 ml, dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Seger di CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan
kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Mas, opo sampean? Aku iki ketokane gejala yu. Hah? Gejala opo? Malah rindu tropi kangen. Cuk macem-macem lo yo sampean. Lah yo iku, aku iki rindu duwe pemimpin orang baik, sing temenan kompeten, terus yo duwe pengalaman sing jelas. Gawe Sidoarjo iki. Alah, gampang Mas. Obate mung siji. Tanggal 9 Desember jadwalno teko nang TPS. Milio bupati wakil bupati sing jelas-jelas baik. Visi misi program kerjane kudu jelas, gawe ningkatno kesejahteraane rakyat. Dadi supaya Sidoarjo sehat, sing wis pasti ya nomor siji. Ayo Sidoarjo, ayo kita pilih kembang hari. Nomor 1 untuk Sidoarjo yang lebih baik. BHS Taufik. Gus Mudor Supandi didukung santri, direstui kiai, punya kompetensi. Gus Mudor Supandi bekerja dari hati, tidak cari materi, apalagi duniawi. Ayo Darjo, jo, milih sing ikhlas iso kerja, jo. Sidoarjo maju dan berkah, saatnya Darjo berubah. Sidoarjo berbenah sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelana Aprilianto dan Dwi Astuti, calon Bupati Kabupaten Sidoarjo. Kami bertekad untuk membawa Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang makmur dan damai, menjadikan Kabupaten Sidoarjo tidak tertinggal dari kota Surabaya. Kami akan menjadikan Sidoarjo bebas pengangguran. Kami akan melindungi warga miskin dan anak-anak terlantar, serta perbaikan kesejahteraan guru yang mohon doa dan dukungan dari seluruh warga Sidoarjo. Datang ke TPS dan coblos Kelana Astuti nomor 3.
Insya Allah kehadiran kami akan membawa keberkahan dan kebaikan dalam berbagai hal pada seluruh warga Kabupaten Sidoarjo. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI mengadakan webinar dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan Sabtu 28 November 2020 jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Ada sambutan webinar dari Dr. Hudiono MSI, PJ Bupati Sidoarjo, juga narasumber webinar Asmali Eskom, Tim Pengembang Penilaian Direktorat SMA, juga Dr. Seto Mulyadi PSI MSI atau Kak Seto sebagai Ketua Umum LPAI Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Juga diadakan Lomba Inobel, Inovasi Pembelajaran, dan Lomba Pidato. Ada banyak door prize di event webinar kali ini. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak didukung Aston Sidoarjo City Hotel and Conference Center, 101 Dermatology and Aesthetic Clinic, juga Vini Vici Tupperware Gahas Syakina Syariah Hunian Kos Premium yang dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, Telkomsel terus bergerak maju. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Sidoarjo, didukung Radio Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, dan sahabat Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk maupun Praja Angkasa Trenggalek, juga RGRFM Tulungagung. Pagi ini kita masih bersama dengan Pak Idam ya, dari kita pagi ini nanti masih lanjutkan bahas tentang strategi konten marketing Google My Business. Pak Idam, ini sudah ada yang bergabung dengan kita, boleh disapa dulu, sudah menanti sepertinya. Ya, Karin. Sebentar. Oke. Iya, ini jadi sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Winda Kalista. Apa Google My Business ini masih ada keterkaitannya dengan personalization menggunakan WordPress? Kalau memang ada keterkaitannya, urutannya yang benar ketika ingin mengembangkan sebuah bisnis ini mendahulukan untuk membuat WordPress-nya terlebih dahulu atau membuat akun di Google My Business terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ini dari Mas Dimas Ananta. Pak Idam, ini dulu memang saya sudah pernah mendaftarkan akun bisnis saya di Google Business. Pertama kan tahapan awal mendaftarkan bisnisnya. Tapi semua itu terhenti ketika melakukan tahapan akhir, yaitu verifikasi akun ke pihak Google. Karena harus mengirimkan surat dari Google dan yang katanya kisaran waktunya untuk mendapatkan surat balasan adalah 4 hari. Dan ketika saya mengirimkan suratnya, sampai sekarang suratnya masih belum ada balasan. Saya ingin mencoba mendaftar lagi, tapi takutnya terkendala di verifikasinya. Oke, Mas Dimas Ananta itu apanya Mas Yudi Ananta ya? Oke. Iya, kayaknya di kakak itu kayaknya, atau saudara kembar bisa jadi ya. Silakan Coach Pak Idam. Ini kayaknya bakal banyak pertanyaan nih Mbak Dika ya untuk Google Businessku. Silakan. Karena materi ini dibahas oleh Google Indonesia melalui Gapura Digital, sahabat. Mereka tuh ngasih training di seluruh Indonesia. Training itu aja, Google My Business. Cuma Google Business untuk basic ya. Nanti advance-nya. Nah, ini menarik nih. Yang pertama dari Mbak siapa yang saya lupa tadi ya. Cewek ya, Mbak. Pertanyaannya, apakah masih ada Google My Business itu atau Google Business itu dalam bahasa Indonesia masih ada kaitan dengan personalization WordPress, dengan WordPress tadi ya, yang sudah kita bahas banyak banget ya Mbak Tika ya. Kaitannya masih ada, artinya maksudnya sama-sama Google gitu ya, sama-sama Google ya. Pastinya personalization kan bukan ini ya, bukan semacam itu istilahnya apa ya, kita menggunakan secara personalisasi, kita menggunakan secara storytelling, masih ada kaitannya karena di WordPress itu bisa share otomatis loh langsung ke Google My Business kalau kita malas untuk posting sendiri mulai Google My Business, jadi gunakan WordPress. Kaitan secara langsung sih nggak ada ya. Saya pikir kejawab ya pertanyaan tadi yang. Kedua menarik nih Mas Dimas.
verifikasi akun. Saya bingung ya, ngapain ngirim surat ke Google ya? Saya pikir nggak perlu ya. Ketika kita sudah daftar ya, sudah daftar, artinya menunggu dong. Setelah daftar, kan di bagian akhir itu tunggu beberapa hari, kalau nggak salah tadi 4 hari kalau nggak salah, tapi kenyataan sih lebih sih. Kadang nyebutnya 14 hari juga gitu ya. Terus apakah daftar lagi? Jangan. Karena saya pernah pengalaman, sahabat. Akun saya tuh dengan yang sama itu ada 5 persis sama Mbak Tika. Karena saya ngulang-ulang. Itu saya buat 6 tahun lalu ya, ngulang-ulang. Akhirnya apa? Nanti muncul nanti Google ngasih notifikasi seandainya kita buat berulang-ulang ya dengan akun dengan ya bisnis yang sama, misalnya namanya sama juga. Nggak apa-apa, nanti numpuk. Nanti Google ngasih manage apa, saya lupa, nanti kita tinggal hapus gitu. Kira-kira mana yang mau kita buat, yang kita mau munculin di pencarian dan Google Maps gitu ya. Saya agak bingung nih, ngirim surat ke Google ya. Nah, ini seperti kasus yang tadi saya ya, sahabat ya, Mbak Tika ya. Ngirim surat, maksudnya email kali ya. Email ya. Saya pikir langsung dibalas. Contohnya saya gitu, bahkan saya ngobrol sama orang Google melalui Google Meet gitu. bahkan orang Google itu ngasih panduan baik-baik orang Google loh. Kalau kita baik-baik ngomongnya, baik-baik mintanya, coba deh tadi Mas Dimas kirim email ke support, ke help. Kan di Google My Business tuh saya lupa ya letaknya di mana. Ketika kita nggak di verify baik melalui surat atau kartu pos ya, nanti ada pinnya, ada berapa pin, itu ada 6 pin kalau nggak salah, kartu pos atau langsung di verify juga, kadang lewat email juga ya, verifikasinya. Kalau kita menggunakan HP langsung, kalau kartu pos biasanya kita menggunakan laptop atau menggunakan HP, bisa juga kartu pos. Coba deh cari, masuk ke Google My Business, login pakai Gmail pastinya, terus cari help-nya deh. Help-nya saya lupa letak di mana, saya juga nyari agak sedikit ribet tuh, Mbak Tika. Udah lemah ya, akhirnya dapet kan, saya langsung help langsung ya, bukan email ya, bukan email, kita bukan kirim email ya. Help gitu, ada semacam box gitu ya, dialog box, kita isi, ada trouble gini, langsung dijawab loh, jawabnya melalui email. TikTok saya cukup lama gitu, ternyata Google itu ada Google-nya orang Indonesia, tinggalnya di luar negeri gitu, karena saya kan berbahasa Indonesia, dijawab dengan bahasa Indonesia juga, sahabat, keren ya. Malahan membantu loh, ini bagus Bos Mas Dimas, malah membantu loh. Bertanya, ini masalahnya apa gitu, saya tanya, kok nggak di verify ya, udah sebulan, malah minta maaf Google, oh mohon maaf Pak Idam gitu, ini karena lagi COVID-19 ya, jadi beberapa karyawan masih di rumah untuk melindungi mereka dari kena pandemi COVID-19, jadi mohon maaf agak lambat katanya gitu. Oh ini kurangnya ini, oke sekarang saya minta bukti, kata Google ya, sekarang saya minta bukti alamat rumah di mana, terus foto, kalau nggak salah minta foto dalam ruangan, foto luar ruangan, terus foto pelang namanya, oke. Itu TikToknya panjang sekali Mbak Tika. Oh ini salah nih, pelangnya harus jangan tulis pakai spidol gitu ya. Jangan asal geletak aja, misalnya kita nulis pakai whiteboard, taruh di atas lemari, jangan, karena bisa bergeser kan. Oh iya, oke, saya buat deh pakai pelang atau spanduk, nanti dibuat cetak spanduk murah kan ya, atau kardus boleh juga sih, nggak masalah. Ya, cuma kan merah juga kardus, nggak bagus ya Mbak Tika. Kardus pakai spidol, cuma dipaku gitu ya. Akhirnya setelah itu minta Google Meet, Mbak Tika, keren kan? Artinya mereka membantu loh, Google Meet beneran gitu, Google Meet mukanya kasih lihat sih. Saya tanya, kok mukanya kasih lihat Mas? Oh enggak, mohon maaf, ini menjaga kerahasiaan Google. Namanya ada, cuman muka nggak kasih lihat ya. Mereka di luar negeri gitu ya, mungkin di Singapura kayaknya. Jadi, tolong coba disorot deh, melalui Google Meet disorot deh. Benar nggak lokasi Anda begini? Disorot langsung di ruangan, di luar di mana, sampai mukanya siapa, gitu. Pelangnya orang disorot sebentar. Oke, kata Google, ini udah bagus banget. Kita bicara bertiga tuh, ada Google, ada teman saya, ada saya sendiri kan. Yeah. Oke, ini bakal di-verify, benar di-verify hari itu juga loh. Langsung verify. Gara-gara kita bersikap baik pada Google, dan Google bakal balik lagi bersikap baik gitu, sahabat Mas Dimas ya. Iya. Saya pikir coba deh jangan ngirim email langsung ke Google, tapi coba cari-cari di Google My Business, linknya ada ya, help kalau nggak salah, atau tanya support kalau nggak salah ya. Tapi bukan ini ya, bukan WA ya. WA kan saingannya, bukan ada semacam chat gitu deh kalau nggak salah ya. Cuman chatnya melalui dialog box gitu.
bukan email langsung. Cepet kok itu, cepet banget. Asalkan kita kalau nanya jangan marah-marah gitu ya. Ini mohon maaf ini kok nggak di verify lama banget gitu. Ada apa sih gitu ya. Nanti mereka minta bukti gitu, buktinya apa, foto dan segala macam gitu ya. Mas Dimas dan tadi Mbak siapa saya lupa itu. Tadi yang pertama pertanyaan kaitan dengan personalization. Oh, tadi bedanya ya tadi ya, saya lupa ya. Beda WordPress dengan Google Business School beda banget, Mbak. Beda banget. WordPress itu kan web pribadi kita bisa apa aja di sana gitu ya. Kalau di Google Business School pastinya ada aturan-aturan dan pastinya Google Business School hanya untuk localization ya, local business talk ya, local business atau local SEO. Kan nggak mungkin kan Mbak Tika ketik di Google Map gitu ya, sate ayam gitu. Tiba-tiba Mbak Tika misalnya dapat ya sate ayam di Malang, kira-kira Mbak Tika mau ke Malang nggak? Padahal di Sidoarjo. Iya. Kan nggak mungkin. Di sate ayam doang loh, jangan ke Malang dong. Tapi Mbak Tika sate ayam, cari dong. Oh ada sate ayam di restoran mana, sate ayam di jalan apa. Mbak Tika klik pinnya itu kan, klik dapatlah gitu. Atau misalnya jasa MC Sidoarjo, oh dapat. Klik di dalamnya pasti ada semacam link bio gitu, bukan bio istilahnya, ada about. Nah linknya itu kita menggunakan WordPress tadi. Nah WordPress itu mengapa penting? Karena jualan itu, jadi digital marketer itu biasanya jualan pakai web, pakai istilah landing page. Landing page itu one page atau sales page. Jadi cukup satu halaman itu yang membius kata-katanya, copywritingnya yang jos banget. Kata-katanya dengan compelling words gitu ya, attractive photos misalnya. Nah cukup satu halaman, makanya menggunakan web gitu ya. Nanti di belakangnya bisa pakai blogging. Nah itu tadi ya hubungan ya Mbak ya, tadi Mbak Saka saya lupa, hubungan WordPress dengan Google My Business. Google My Business cenderung ya, bukan cenderung, pasti local business. Bukan untuk menyasar ke seluruh Indonesia, kan nggak mungkin bisnis kita di Sidoarjo. Kalau kita menggunakan Google My Business ya atau Google Map, tiba-tiba yang beli dari Jakarta kan nggak mungkin banget kan. Nah cocoknya menggunakan WordPress ya untuk yang menyasar seluruh Indonesia. Kira-kira begitu ya dari Mbak tadi yang pertama. Oke. Ya. Baik, ini 2 pertanyaan yang sudah masuk, sudah dijawab oleh Pak Idam, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan, boleh DM aja langsung ke Instagramnya Pak Idam sekalian ikutan kuis ya. Boleh DM, boleh. Nanti saya jawab ya. @idham saya jawab ya. hari itu juga atau dijawab minggu depan melalui siaran radio ini ya. Oh iya, boleh. Gitu juga boleh ya. Biar semua denger gitu. Oke, untuk Instagramnya Pak IDHAM Idam Azhari, gandeng ya Pak ya semuanya ya? Ya, tepet ya. Oke deh, baik. Nah, ada yang gabung lagi kah Karin? Kira-kira belum ada ya? Ini bakal banyak seperti ini ya, karena begini ya sahabat ya, Mbak Tika, Google Business itu penting banget. Sekarang kan banyak bermunculan pelaku-pelaku usaha mikro yang kira-kira mungkin untuk biaya untuk buat CPPP segala macam mungkin agak. Ya buat aja Google Business School itu verify loh. Artinya kita mempunyai bisnis, yang penting jelas aja gitu ya. Ada tempatnya, pakai rumah kita, dan yang penting pelangnya itu fix. Itu aja sih kuncinya. Supaya bisa di verify ya. Fix, ditulis jelas-jelas supaya orang yang dari luar ya, terutama di jalan tuh kelihatan gitu ya. Jangan hurufnya kecil-kecil, gede-gede. Misalnya Atika Amzar MC ya, di rumah Mbak Tika misalnya gitu ya. Pelangnya gede gitu ya, pelang gede supaya orang lain bisa ngelihat dari luar. Oh, ini Mbak Tika di sini tuh tempatnya. Akhirnya masuk ke pintu gitu ya. Oke. Baik Pak Idam, ini karena ternyata waktunya juga sudah habis ya untuk durasinya. Jadi pesan pentingnya dari apa yang sudah kita bahas pagi ini seperti apa Pak? Silakan. Ya, Google My Business itu atau Google Business ini adalah teknik lokal SEO atau local business atau localization. Sekarang ini sering banget disebut ya di beberapa media digital di luar negeri Indonesia. Disebut terus localization dengan localization, local business. Jadi buruan deh ya sahabat ya, buruan daftar, ini gratis banget. Nanti kita minggu depan ya Mbak Tika ya. Untuk caranya ya, step by step nanti saya tunjukkan bagaimana ada satu bisnis baru, bagaimana settingnya, nanti kita tunggu kira-kira 4 hari, kira-kira di-approve ya. Ketika nggak di-approve, nah bagaimana saya nanti bisa komunikasi dengan Google yang supaya bisa di-approve. Saya pikir bisa lah, Google senang banget kok.
semakin banyak Google My Business ya otomatis Google semakin naik dong. Gitu. Tujuan gitu Google kan. Iya. Oke. Baik Pak Idam, ini tadi terakhir untuk kuisnya sekali lagi Pak, boleh sekali lagi aja untuk kuis. Jadi sebutkan satu aja dari top 10 skills of 2025 ya, 2025 menurut World Economic Forum. Jadi ada 10, satu analytical thinking and innovation, 2 active learning and learning strategies, 3 complex problem solving, 4 critical thinking and analysis, 5 creativity, originality and initiative, 6 leadership and social influence, 7 technology use, monitoring and control, 8 technology design and programming, 9 resilience, stress, tolerance and flexibility, 10 reasoning, problem solving and ideation. Susah ya. Bukan satu aja ya dari satu 10 aja. Tadi di saya setelah cari saya. Oke, baik ya Pak Idam, terima kasih sekali lagi untuk sharing dan juga ilmunya yang sudah dibagikan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua yang mengikuti. Salam sehat selalu untuk Pak Idam, sampai jumpa lagi insyaallah ke depan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pagi hari ini, Ibu Sri Wahyuni, Bu Yuyun. Terima kasih juga sudah bergabung Ibu Siti Maisaro, juga Pak Puspito Joko. Wah, sudah lama saya tidak mendengar ada suaranya Pak Puspito Joko, meskipun suaranya ini hanya lewat chat ya di YouTube. Salam sehat semuanya ya. Dan sahabat, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik di Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk, Prahaja Angkasa Trenggalek maupun RGR FM Tulungagung. Selanjutnya ada Potret Jawa Timur yang bisa Anda ikuti, yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.